Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik saudara-saudara sekalian, melanjutkan perkuliahan pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi yang terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Jadi kebijakan fiskal di sini merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah, government spending, dan atau pajak yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Nah, kebijakan fiskal di sini terdiri dari dua, yaitu kebijakan fiskal yang bersifat aktif dan kebijakan fiskal yang tidak aktif atau non-discretionary fiscal policy. Kebijakan fiskal aktif di sini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kebijakan fiskal yang bersifat ekspansioner atau expansionary fiscal policy dan yang bersifat kontraksioner atau contractionary fiscal policy. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal yang bersifat ekspansioner. Jadi kebijakan fiskal yang bersifat ekspansioner di sini merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau government expenditure dan atau penurunan penerimaan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat. Mengapa pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansioner ini? Tentu ada tujuan. Tujuan yang dilakukan pemerintah di dalam mengambil kebijakan fiskal ekspansioner adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan, dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat makroekonomi, antara lain misalnya ketika terjadi pengangguran yang meningkat, maka salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam bentuk government expenditure, itu di dalam anggaran pendapatan belanja negara, atau menurunkan pajak. Menurunkan pajak di sini dalam rangka untuk meningkatkan baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi perusahaan, sehingga akan bisa memberikan dampak kepada permintaan agregat di dalam perekonomian. Nah, kalau kita lihat kurvanya di sini seperti ini, ya, jadi bagaimana kebijakan ekspansioner itu bekerja di dalam model ISLM dan model agregat demand dan agregat supply. Di sini kita bisa lihat bahwa keseimbangan awal terjadi ketika garis IS ini keseimbangan di pasar barang, LM ini adalah keseimbangan di pasar uang. Ketika kita berbicara kebijakan fiskal, berarti di sini yang bergerak adalah keseimbangan di pasar barang atau kurva IS, sedangkan keseimbangan di pasar uang ini bersifat konstan, tidak bergerak. Nah, keseimbangan umum terjadi di titik E0, di mana garis IS ini berpotongan dengan LM pada tingkat bunga I0 dan pendapatan nasional Y0. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya atau government expenditure, maka kurva IS ini akan bergerak ke atas atau ke kanan dari IS0 menjadi IS1, sehingga akan mengakibatkan terjadi peningkatan tingkat suku bunga dari I0 ke I1 dan pendapatan nasional naik dari Y0 ke Y1, sehingga keseimbangan ini akan bergeser. Jadi keseimbangan awal di titik 0, setelah adanya peningkatan pengeluaran pemerintah, dia bergeser ke E1. Implikasi daripada kebijakan ekspansioner yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah terjadi peningkatan tingkat suku bunga dari I0 ke I1, dan pendapatan nasional akan mengalami kenaikan dari I0 ke Y1. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana kebijakan fiskal ekspansif itu dalam pendekatan model agregat demand dan agregat supply. Di sini keseimbangan awal terjadi ketika agregat demand 0 ini berpotongan dengan agregat supply pada titik 0. Ketika pemerintah
meningkatkan pengeluarannya melalui anggaran pendapatan belanja negara, maka akan mengakibatkan kurva agregat demand ini akan bergeser ke atas dari AD0 menjadi AD1, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan, terjadi keseimbangan baru dari titik E0 menjadi E1, sehingga hal tersebut berdampak kepada peningkatan harga dari P1, P0 ke P1, dan pendapatan nasional naik dari Y0 menjadi Y1. Sehingga dari model kebijakan fiskal ekspansional dengan pendekatan model agregat demand dan agregat supply ini berimplikasi kepada peningkatan tingkat harga dari P0 ke P1 dan peningkatan pendapatan nasional dari Y0 ke Y1. Gitu. Nah, kemudian kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan fiskal yang dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah, government expenditure, dan atau peningkatan penerimaan pajak dengan tujuan untuk menurunkan tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Kita tahu bahwa ketika tingkat pengeluaran pemerintah sudah melampaui batas-batas kewajaran, maka akan terjadi akan memberikan dampak kepada agregat demand itu, permintaan itu lebih besar daripada agregat supply. Nah, ini juga salah satu persoalan makroekonomi, sehingga harus diantisipasi oleh pemerintah bagaimana agar supaya agregat demand itu bisa, paling tidak bisa terjadi keseimbangan dengan agregat supply. Sehingga ketika terjadi agregat demand melebihi daripada agregat supply, maka akan berimplikasi kepada persoalan makroekonomi, yaitu inflasi. Nah, ini persoalan juga. Jadi salah satu cara menyelesaikan, meminimalisir tingkat inflasi yang terjadi, makanya kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan fiskal yang bersifat kontraksioner, yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah dan untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga akan menurunkan tingkat peningkatan agregat dalam perekonomian. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam grafik ini, bagaimana kebijakan fiskal kontraktif dalam model ISLM. Di sini terlihat bahwa keseimbangan awal pada titik E0 ini ketika IS0 berpotongan dengan LM, ketika pemerintah menurunkan expenditure, government expenditure-nya atau pengeluaran pemerintah, maka kurva IS0 ini akan menurun ke bawah dari S0 ke S1, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan baru di titik S1. Implikasi daripada ini adalah terjadi penurunan tingkat suku bunga dari Y0 ke 1 dan pendapatan nasional mengalami penurunan dari Y0 ke Y1. Nah, kita lihat bagaimana kebijakan fiskal kontraktif dalam model agregat demand dan agregat supply. Di sini kita lihat keseimbangan awal, perpotongan antara agregat demand 0 dan agregat supply pada titik keseimbangan E0. Ketika pemerintah menurunkan pengeluaran pemerintah dan atau menaikkan pajak, maka kurva agregat demand ini akan menurun. Jadi konsumsi rumah tangga akan menurun, kemudian konsumsi perusahaan juga akan menurun, sehingga menyebabkan terjadi pergeseran keseimbangan dari titik 0 ke titik 1, dan implikasi daripada kebijakan fiskal kontraktif ini adalah terjadi penurunan harga dari P0 ke P1, dan pendapatan nasional akan menurun dari Y0 ke Y1. Artinya apa? Kebijakan fiskal kontraktif ini dengan cara pemerintah menurunkan pengeluaran pemerintah dan atau menaikkan pajak, itu akan berimplikasi kepada harga akan turun dari P0 ke P1 dan pendapatan nasional akan turun dari Y0 ke Y1. Saya kira untuk hari ini saya cukupkan dulu pembahasannya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Semoga perkuliahan ini bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.